Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik sekalian. Pada hari ini kita akan menyaksikan audio visual pembelajaran yang berjudul Gerak pada Tumbuhan. Setelah menyaksikan tayangan ini diharapkan adik-adik dapat menjelaskan gerak yang terjadi pada tumbuhan dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi gerak pada tumbuhan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apa kalian sudah mengulang materi pembelajaran kita minggu lalu? Ibu harap kalian sudah memahami semua materi kita pada minggu lalu ya. Alhamdulillah kami dapat memahaminya, Bu. Hanya saja ada yang ingin kami tanyakan pada Ibu. Kemarin kami berdiskusi tentang gerak, tepatnya gerak pada tumbuhan, Bu. Oke, baiklah Dita. Kebetulan kita hari ini akan mempelajari tentang hal yang ingin kamu tanyakan. Sebelumnya, coba ceritakan apa saja permasalahan yang ada pada diskusi kalian kemarin. Jadi intinya, Dita berpendapat bahwa tumbuhan tidak bisa bergerak. Sedangkan Rizky teringat akan salah satu ciri-ciri makhluk hidup, yaitu bergerak. Bagus sekali apa yang kalian diskusikan. Tapi tanpa kalian sadari bahwa kalian telah menemukan suatu permasalahan. Ada yang ingin memberikan pendapat tentang masalah ini? Kalau saya setuju dengan Rizky, tumbuhan dapat bergerak. Kita lihat saja pohon-pohon besar, sebagian dari akar mereka telah menjauh dari kedudukan pohonnya. Iya, silakan Ririn. Saya juga sependapat dengan Rizky. Kita pernah melihat adanya tanaman pemakan serangga. Dengan bergerak, dia mampu menangkap serangga. Kalau tidak salah, namanya tumbuhan insektivora. Bagus nak, ternyata kalian mengamati fenomena apa yang terjadi di alam. Baiklah, agar pemahaman kalian semakin baik dan tambah bersemangat, terlebih dahulu kita membaca doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Baiklah anak-anak, marilah kita saksikan video tentang gerak pada tumbuhan. Tapi sebelumnya, silakan kalian bagi kelompok seperti biasanya ya. Untuk membuka pemahaman kalian hari ini, mari kita saksikan slide berikut ini. Hewan dan manusia dapat melakukan gerak aktif. Artinya, hewan dan manusia dapat bergerak secara bebas, bahkan berpindah tempat dan proses dapat diamati secara langsung. Tumbuhan melakukan gerak secara pasif, yaitu gerakannya tidak dapat diamati secara langsung. Gerak pada tumbuhan disebabkan oleh rangsangan dari luar berupa cahaya, suhu, sentuhan, gravitasi bumi dan zat kimia, maupun dari dalam tubuh tumbuhan. Berdasarkan sumber rangsangan, gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi dua macam, yaitu 1. Gerak endonom. 2. Gerak etionom. 1. Gerak endonom adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan atau faktor-faktor yang berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Gerak endonom disebut juga dengan autonom. 2. Gerak etionom. Gerak etionom merupakan reaksi gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tubuh tumbuhan. Gerak etionom disebut juga dengan gerak esionom. Rangsangan itu dapat berupa cahaya, sentuhan, suhu, air, gravitasi bumi, dan kimia. Apa yang dapat kalian simpulkan dari tayangan tadi?
apakah tumbuhan dapat melakukan pergerakan? Berdasarkan tayangan tadi, Bu, tumbuhan melakukan pergerakan. Hanya saja gerakan pada tumbuhan tidak seaktif manusia dan hewan. Sehingga gerak pada tumbuhan disebut juga gerak semu atau gerak pasif. Ya, benar sekali Ian. Itulah konsep dari gerak tumbuhan. Mari kita saksikan lanjutan dari video tadi. Contoh macam-macam gerak endonom, yaitu A. Nutasi. Gerak spontan dari tumbuhan yang tidak disebabkan adanya rangsangan dari luar. Misalnya, gerakan aliran sitoplasma pada tanaman air Hydrilla verticillata. Higroskopis. Gerak bagian tumbuhan yang terjadi karena adanya perubahan kadar air pada tumbuhan secara terus-menerus. Akibatnya, kondisi menjadi sangat kering pada kulit buah atau kotak spora, sehingga kulit biji atau kotak spora pecah. Misalnya, pecahnya kulit buah polong-polongan atau lamtoro, kembang merak, kacang buncis, dan kacang kedelai. Hal ini disebabkan berkurangnya air pada kulit buah. Kulit buah menjadi kering, retak, dan akhirnya pecah, sehingga bijinya terpental keluar. Pecahnya kulit buah dan terpentalnya biji sebenarnya merupakan cara tumbuhan tersebut memencarkan alat perkembangbiakannya. Gerak higroskopis juga terjadi pada membukanya kotak spora atau sporangium, tumbuhan paku atau Pteridophyta, dan lumut atau Bryophyta. Ya, sepertinya waktu belajar kita hari ini akan segera habis. Sebelum Ibu menutupnya, apakah ada yang ingin bertanya? Saya, Bu, tentang yang Ibu jelaskan, saya sudah sedikit mengerti. Hanya saja untuk yang gerak lainnya, saya masih belum mengerti, Bu. Baiklah, agar kamu lebih cepat memahaminya, Ibu akan memberikan tugas kelompok kepada kalian. Teliti dan amati gerak esionom pada tumbuhan yang meliputi gerak tropisme, nasti, dan taksis. Tulis dalam sebuah laporan dan di pertemuan berikutnya kita akan mendiskusikannya kembali. Dikarenakan waktu kita sudah habis, jadi cukup sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Selamat mengerjakan tugas. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kapan ya kita rencananya ngerjain tugas yang diberikan oleh Ibu Yuli? Nanti sore aja yuk. Sebaiknya jangan menunda-nunda pekerjaan. Lebih cepat kita bekerja, lebih baik. Bener banget tuh. Aku punya ide. Bagaimana kalau kita mengerjakannya dengan mengamati tumbuhan-tumbuhan yang terdapat di taman kota? Setuju, tempatnya rindang, nggak panas, dan tidak terlalu jauh dari rumah kita juga. Oke, kita berkumpul jam 3 di depan pintu masuk taman kota ya. Oke. Tunggu. Bagaimana rencana kita agar tugas dari Bu Yuli cepat selesai? Kita bagi tugas saja, Yan. Aku dan Dita mengerjakan gerak tropisme, kamu dan Rizky mengerjakan gerak nasti. Oke, ayo kita jalan. Kita 1 jam lagi bertemu di titik ini ya. Lagak muki, macam mau ngadain penyerangan aja, pakai bahasa di titik ini segala lagi. Jadi, aku harus pakai kata-kata apa?
Sudah, kalian ini kalau bertemu selalu aja bertengkar. Kalau kayak gini kita nggak akan jalan-jalan. Ya udah, yuk jalan, yuk. A. Gerak tropisme. Gerak tropisme adalah gerak bagian tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Tropisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu trope, yang berarti membelok. Bila gerakannya mendekati arah rangsangan disebut dengan tropisme positif, sedangkan jika gerak responnya menjauhi arah datangnya rangsangan disebut tropisme negatif. Contoh, gerak batang tumbuhan ke arah cahaya, gerak akar tumbuhan ke pusat bumi, gerak akar menuju air, dan gerak membelitnya ujung batang atau sulur pada jenis tumbuhan bersulur. Ditinjau dari macam sumber rangsangannya, tropisme dibedakan menjadi 1. Fototropisme. Fototropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan oleh rangsangan berupa cahaya matahari. Fototropisme disebut juga dengan heliotropisme. Fototropisme merupakan adaptasi tumbuhan untuk mengarahkan tajuknya ke arah cahaya matahari yang sangat penting untuk berlangsungnya proses fotosintesis. Selain itu, fototropisme ini berkaitan erat dengan zat tumbuh yang terdapat pada ujung tumbuhan yang disebut dengan auksin. Pada sisi batang yang terkena cahaya, zat tumbuhan lebih sedikit daripada sisi batang yang tidak terkena cahaya. Akibatnya, sisi batang yang terkena cahaya mengalami pertumbuhan lebih lambat daripada sisi batang yang tidak terkena cahaya, sehingga batang membelok ke arah cahaya. 2. Geotropisme. Geotropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan oleh rangsangan gaya gravitasi bumi. Geotropisme disebut juga dengan gravitropisme. Geotropisme positif jika gerak responnya menuju ke bumi atau menuju ke bawah. Misalnya, gerak pertumbuhan akar. Geotropisme negatif jika gerak responnya menjauhi bumi atau menuju ke atas, misalnya gerak pertumbuhan batang. 3. Tikmotropisme. Tikmotropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan adanya rangsangan berupa sentuhan benda yang lebih keras, misalnya gerak pada tumbuhan yang memiliki sulur. Apabila sulurnya menyentuh benda keras seperti tonggak kayu, maka akan terjadi kontak sehingga sulur akan melilit kayu tersebut. Adanya sentuhan merangsang sel-sel tumbuh dengan kecepatan yang berbeda. Pertumbuhan sel-sel pada daerah yang bersentuhan lebih lambat daripada sel-sel pada bagian lainnya, sehingga memungkinkan sulur dapat tumbuh melilit. Tikmotropisme memungkinkan tumbuhan memanjat dengan bantuan objek lain sebagai penyangga pada waktu tumbuh ke arah cahaya matahari. Sepertinya kita sudah selesai mengamati tentang gerak tropisme. Yuk kita temui Ian dan Rizky untuk mengamati apakah mereka sudah siap menyelesaikannya. Yuk, semoga aja mereka belum selesai. Kamu ini Dit, selalu saja mencari kesempatan berantem. Jadi orang itu harus peace lah. Jangan negatif dulu lah, Rin. Aku berharap mereka belum selesai itu karena ingin melihat mereka juga. Yaudah, yuk jalan. Yaudah. Copot jantungku. Punya 2 teman aja yang tingkahnya kayak kamu. Bisa cepet kena stroke aku. Ngomong-ngomong, kalian sudah selesai ya? Alhamdulillah sudah Yan. Kebetulan
kami tidak menemui terlalu banyak hambatan. Ya, Tapi ada beberapa gerak nasti yang tidak bisa kita amati. Contohnya gerak nasti kompleks, haptonasti, dan termonasti. udah, cup-cup, nggak usah sedih-sedih lah. Kan masih ada perpustakaan, buku-buku pelajaran, tanya sama guru, terus kalau perlu tanya sama Google. Benar sih. Tapi kan kalau mengamati sendiri lebih mudah memahaminya. Iya, nggak apa-apa. Guru juga pasti maklum kok kalau ada beberapa hal yang belum tentu bisa kita amati langsung. Ya udah, yuk kita diskusikan hasil pengamatan kita. Yuk. Ya udah, oke. B. Gerak nasti. Gerak nasti adalah gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan namun arahnya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Kata nasti berasal dari bahasa Yunani yaitu nastos yang berarti dipaksa mendekat. Oleh karena itu, arah gerak dari bagian tubuh tumbuhan yang melakukan gerak nasti ditentukan oleh tumbuhan itu sendiri. Contoh, menutupnya daun putri malu dan tumbuhan Venus karena sentuhan. Menutupnya daun-daun majemuk pada tanaman polong-polongan saat malam hari. Membuka dan menutupnya bunga pukul 4. Membuka serta menutupnya stomata. Ditinjau dari macam sumber rangsangannya, gerak nasti dibedakan menjadi A. Fotonasti, B. Niktinasti, C. Tikmonasti, D. Termonasti, E. Haptonasti, dan F. Nasti kompleks. A. Fotonasti. Fotonasti adalah gerak nasti pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan cahaya matahari. Misalnya, bunga pukul 9 yang mekar sekitar pukul 9. Bunga pukul 4 atau Mirabilis jalapa yang akan mekar pada sore hari dan menutup esok paginya. B. Niktinasti adalah gerak nasti yang disebabkan oleh suasana gelap. Daun-daun tumbuhan polong-polongan atau Leguminosaceae akan menutup pada waktu malam. Daun-daun tersebut akan membuka kembali pada pagi hari. Selain disebabkan oleh suasana gelap, gerak tidur daun-daun tersebut dapat terjadi akibat perubahan tekanan turgor di dalam persendian daun. Misalnya, gerak tidur daun pohon turi di malam hari yang mengatupkan daunnya saat hari mulai gelap. Tanaman kembang turi yang daunnya membuka lebar sepanjang hari, pagi hingga menjelang sore hari. Tanaman kembang turi yang daunnya menutup atau gerak tidur menjelang malam hari sampai menjelang pagi hari. C. Tikmonasti adalah gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan mekanis berupa sentuhan atau tekanan. Istilah tikmonasti berasal dari bahasa Yunani yaitu tikma yang berarti sentuhan. Gerak tikmonasti disebut juga dengan seismonasti. Misalnya, gerak mengatupnya daun putri malu karena terkena sentuhan. Respon mengatup seperti layu akan terjadi dalam waktu singkat sekitar 1 sampai dengan 2 detik. Untuk kembali ke posisi semula, tumbuhan putri malu membutuhkan waktu lebih kurang 10 menit. Mekanisme gerak ini juga disebabkan oleh pengaruh perubahan tekanan turgor di dalam sel-sel pada persendian daun. Meskipun lelah, tapi menarik sekali ya pengamatan kita kali ini. Dan dapat membantu kita dalam memahami gerakan pada tumbuhan. Iya, apalagi itu termasuk ke dalam salah satu standar ujian nasional kita nanti. Iyalah, tentu. Pasti besok lebih asik nih sama Bu Yuli. Oh iyalah, jelas. Pasti kelas akan lebih ramai dan pasti lebih seru. Seru? Memangnya nonton bola apa seru? Bukan? Tengkar lagi. Tapi bener sih apa yang dikatakan Dita tadi, Ki. Oke. Yang penting kita semua besok di kelas pasti seru dan kontekstual, oke? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
kabar kalian hari ini? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Bagaimana dengan tugas yang Ibu berikan di pelajaran lalu? Apakah sudah selesai? Kami sudah coba mengerjakannya, namun terus terang saja belum selesai karena ada beberapa gerak yang tidak bisa kami amati langsung, seperti gerak hidrotropisme. Dari kelompok gerak nasti yang tidak dapat kami amati langsung adalah termonasti, haptonasti, dan nasti kompleks. Dan untuk gerak taksis, karena terjadi pada tingkat sel, maka kami tidak dapat mengamatinya, Bu. Baiklah, sebelum kita membahas gerak-gerak yang belum kalian amati, mari sama-sama kita saksikan pembahasan gerak tumbuhan yang telah kalian kerjakan ya. Menarik sekali ya pengamatan kalian. Dan itu semua sudah sangat membantu pemahaman kalian. Nah, perhatikan video berikut ini. Hidrotropisme. Hidrotropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan adanya rangsangan berupa air. Gerak akar tumbuhan selalu menuju ke tempat yang basah atau berair. Misalnya, gerakan akar kaktus untuk mencari air. 5. Kemotropisme. Kemotropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan adanya rangsangan berupa zat kimia. Misalnya, gerakan akar yang menuju unsur hara atau pupuk dalam tanah. D. Termonasti. Misalnya, mekarnya bunga tulip pada saat suhu udaranya sesuai. E. Haptonasti adalah gerak nasti yang terjadi pada tumbuhan insektivora yang disebabkan oleh sentuhan serangga. Misalnya, menutupnya daun tanaman kantung semar dan venus ketika tersentuh serangga kecil. Jika seekor serangga mendarat di permukaan daun, daun akan cepat menutup. Akibatnya serangga tersebut terperangkap dan tidak dapat keluar. F. Nasti kompleks adalah gerak nasti yang disebabkan oleh beberapa faktor sekaligus. Rangsangan yang diterima dapat berupa cahaya matahari, suhu, air, dan zat kimia. Misalnya, gerak membuka dan menutupnya sel-sel penjaga pada stomata. Demikian penjelasan kita untuk beberapa gerakan yang tidak dapat kalian amati secara langsung. Sampai di sini ada pertanyaan? Kita lanjutkan saja dulu, Bu. Oke, baiklah. Kita lanjutkan dulu tentang satu kelompok gerak yang belum kita bahas, yaitu gerak taksis. Sebelumnya, tolong diberi penjelasan apa yang dimaksud dengan gerak taksis. Bu. Ya. Gerak taksis adalah gerak seluruh atau sebagian tubuh tumbuhan yang berpindah tempat. Dan arah perpindahannya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Ditinjau dari sumber rangsangannya, taksis dibedakan menjadi fototaksis dan kemotaksis. Iya, benar sekali, Ian. Agar lebih jelas, mari kita saksikan visualisasinya dalam slide berikut ini. 1. Fototaksis. Fototaksis adalah gerak taksis yang disebabkan oleh adanya rangsangan berupa cahaya. Misalnya, klorofil atau zat hijau daun yang bergerak menuju arah datangnya cahaya. Kemotaksis adalah gerak taksis yang disebabkan oleh rangsangan berupa zat kimia. Misalnya, spermatozoa yang bergerak menuju sel telur pada peristiwa pembuahan atau metagenesis, tumbuhan lumut atau bryophyta. Sel telur atau ovum mengeluarkan zat kimia atau gula dan protein yang dapat merangsang spermatozoa untuk bergerak mendekatinya. Nah, tayangan slide tentang gerak taksis tadi merupakan akhir dari gerak pada tumbuhan yang harus kalian pahami. Mari kita menyimpulkan pelajaran ini. Siapa yang ingin menyimpulkannya? Saya, Bu. Sebagai makhluk hidup, tumbuhan juga melakukan pergerakan. Hanya saja pergerakan tersebut disebut dengan gerak semu atau gerak pasif. Berdasarkan datangnya rangsangan, gerak tumbuhan dibagi menjadi dua,
yaitu gerak endonom atau gerak yang rangsangannya berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Dan gerak etionom, yaitu gerak yang rangsangannya berasal dari luar tubuh tumbuhan. Gerak endonom contohnya adalah nutasi dan gerak higroskopis. Sedang gerak etionom terbagi menjadi 3, yaitu tropisme, nasti, dan taksis. Secara garis besar, gerak etionom dipengaruhi oleh cahaya, suhu, zat kimia, air, bumi, dan sentuhan. Terima kasih telah menyelesaikan tugas kalian dengan sangat baik sekali. Dengan mengamati alam sekitar, maka pembelajaran biologi ini akan semakin mudah dan kalian semakin menyadari keagungan Allah Sang Maha Pencipta. Maka dengan itu, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Nah, adik-adik, bagaimana tayangan audiovisual gerak pada tumbuhan yang telah kalian saksikan tadi? Menarik bukan? Berdasarkan tayangan yang telah adik-adik saksikan, maka kita dapat menyimpulkan bahwa tumbuhan sebagai makhluk hidup juga melakukan gerak. Gerak pada tumbuhan disebut dengan gerak pasif dan gerak semu. Berdasarkan faktor penyebab pergerakannya, gerak pada tumbuhan terbagi 2, yaitu gerak endonom dan gerak esionom. Gerak endonom atau gerak spontan adalah gerak tumbuhan yang tidak memerlukan rangsangan dari luar atau tidak diketahui penyebabnya. Rangsangan pada gerak endonom diduga berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Gerak esionom adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari lingkungan sekitar. Gerak esionom dibagi menjadi A. Gerak tropisme yang terdiri dari gerak fototropisme, geotropisme, hidrotropisme, stigmotropisme, dan gerak kemotropisme. B. Gerak taksis yang terdiri dari gerak kemotaksis dan fototaksis. C. Gerak nasti yang terdiri dari gerak niktinasti, fotonasti, seismonasti, termonasti, dan nasti kompleks. Nah, demikianlah tayangan pembelajaran biologi hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran biologi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.